warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Insya Allah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan seperti biasa saling mendoakan agar terlindungi dari COVID-19. Dan semoga kita cepat mengakhiri daripada kondisi seperti ini dan bisa berkumpul lagi di sekolah dengan belajar bersama, dan insya Allah semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, insya Allah dalam kesempatan kali ini, video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu di halaman 39. Karena sebelumnya kita sudah membahas di halaman 38 di pekan sebelumnya ya. Insya Allah teman-teman semua bisa mengulang lagi video pembelajaran itu kalau misalnya belum memahami dengan sempurna ya. Insya Allah kita lanjutkan hari ini di halaman-halaman berikutnya. Ini membahas tentang latihan-latihan, karena kemarin itu pembahasan kaidah. Nah, selanjutnya bakal ada banyak latihan. Nah, latihan itu bukan berarti Pak Guru bakal kasih penugasan, tetapi kita akan menjawab bersama. Menjawabnya adalah teman-teman cukup memperhatikan Pak Guru dalam video ini agar memahami apa yang Pak Guru jelaskan ketika menjawab latihan yang bersangkutan dengan materi di pekan sebelumnya tentang kaidah. Ini tentang ini. Oke? Tentang ini dan tentang ini. Nah, di bawah ini atau di halaman 39 dan seterusnya itu bakal ada latihan, dan adik-adik cukup memperhatikan video ini, memperhatikan Pak Guru menjelaskan dan menjawab latihan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Al-anshitati wa tadribat haula al-jumal al-fi'liyah al-atiyah ila al-jumal al-ismiyah. Ini ya. Ubahlah kalimat-kalimat kata kerja di bawah ini ke kalimat-kalimat ismiyah. Kalimat-kalimat isim atau kalimat-kalimat kata benda. Jadi kita diminta mengubah kalimat fi'liyah. Ini kalimat fi'liyah. Kalimat fi'liyah diubah ke kalimat ismiyah. Nah, dengan cara kita melihat contoh daripada kaidah yang di halaman 38. Oke? Kita akan coba jawab ya. Bismillah. Nah, yang pertama kita langsung saja al-jumalil fi'liyah. Al-jumlatul fi'liyah. Jumlatul fi'liyah. Kalimat fi'liyah atau kalimat fi'il, kata kerja. Nomor 1. Tu'iddu ummi al-futura. Dia Umi, dia ibu saya sedang menyiapkan sarapan pagi. Itu menyiapkan. Nah, kalau diubah berarti di sini menjadi Umi yang pertama ya. Jadi kata Umi jadi yang pertama. Umi tu'iddu al-futur. Ya. Karena diminta diubah ke kalimat isim, maka Umi yang jadi duluan. Umi jadi di sini. Oke. Kita lanjut. Asilul madrasah fi as-sa'ati as-sabi'ah. Bagaimana cara kita mengubahnya? Nah, caranya adalah diubah menjadi Fis sa'atis as-sabi'ah
asilul madrasah. Jadi diubahnya jadi seperti itu. Ya. Ini yang pertama jadi, terus ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Fi sa'ati sabi'ah asilul madrasah. Ya, jadi ubahnya kalimatnya yang seperti ini. Jadi di kalimat isim. Oke? Kita lanjut. Nomor 3. Kalimat kata kerjanya, kalimat fi'liyahnya yabda'u yaumad dirasi fi as-sabi'a wan nisf. Bagaimana kita mengubahnya ke kalimat isim? Ubahnya adalah fi as-sabi'a wan nisf fi as-sabi'a wan nisf yabda'u yaumad dirasi. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Jadi di jam 7:30 dimulai pelajaran hari ini. Kalau kata kerja duluan, memulai pelajaran hari ini itu di jam 7:30. Jadi tinggal dipindahkan saja kalimatnya. Ya, gampang ya. Oke, lanjut. Adhabu ila an-nadi fi sa'ati as-salisa wan nisf. Bagaimana kita mengubahnya? Cukup dipindahkan saja. Fi sa'ati as-salisa wan nisf. Ya. Adhabu ila an-nadi. Jadi 1, 2, 3, 4. Kalau kata kerjain duluan, saya pergi ke rumahnya Nadi di jam 3:30 bisa ati asali sawan nisf 3:30. Kalau diminta kata ismiyah duluan, kata benda duluan, jadi bisa ati asali sawan nisf, saya pergi ke rumahnya Nadi. Kalau kata kerja tadi, saya pergi ke rumah Nadi di jam 3:30. Kalau kata benda duluan, di jam 3:30 saya pergi ke rumahnya Nadi. Oke. Kalau untuk pembahasan ini mah tinggal diubah saja, tinggal dipindahkan saja. Kalimat kata benda duluan, terus kata kerja duluan. Yartadi tuni malabisal madrasah. Tony sedang mengenakan pakaian sekolah. Nah, kita mengubahnya ke kalimat kata benda atau ismiyah. Jadi gimana duluan? Yang duluan mana? Tuni yartadi malabisal madrasah. Jadi yang pertama ditulis kata tuni, terus yang kedua yartadi, dan ketiga malabisal madrasah. Karena awalnya adalah yartadi tuni malabisal madrasah, Tony sedang mengenakan pakaian sekolah. Nah, kalau kita ubah ke kalimat ismiyah, Tony sedang mengenakan pakaian sekolah. Terakhir adalah yadhhabu at-talibu ila mawqifil hafilat. Artinya dia siswa sedang pergi ke bis sekolah atau halte bis. Ya, kita mengubahnya ke kalimat ismiyah. Yang mana duluan? At-talib yang duluan. Siswa itu, kalau tadi kan dia sedang pergi, kalau ini langsung siswa itu yadhhabu 2 ila mawqifil hafilat. Dia siswa itu sedang pergi ke halte bis, seperti itu.
dan semuanya cukup disalin dan tinggal dipindahkan seperti yang tadi. Oke, bisa dipahami? Insyaallah ya. Kita lanjutkan latihan-latihan dan kita akan jawab bersama. Ini kita skip karena sudah ada di halaman-halaman sebelumnya. Nah, ini latihan ini adalah kita cukup menceklis ya. Ayyin al-jumlal atiyah bainal ismiyah wal fi'liyah. Jadi cuma diminta kasih tanda mana kalimat ismiyah dan mana kalimat fi'liyah. Di sini, tandanya di sini. Nah, kita akan jawab bersama ya. Nomor 1. Tuni wasara yatanawalal futuro. Nah, kalau kalimat ini tertulis tuni wasara, kata benda yang tertulis duluan, maka ini disebut dengan kalimat ismiyah. Kenapa ismiyah, Bu Guru? Karena kata benda yang duluan. Kecuali kalau misalnya yang duluan adalah ini, yatanawalani tuni wasara al-faturo. Nah, maka jawabannya adalah ini. Tapi karena yang duluan adalah tuni wasara, maka kalimat ini dibilang jumlah al-ismiyah atau kalimat ismiyah. Gampang ya? Langsung saja kita jawab yang selanjutnya. Ini tadi jawabannya. Oke, ini jawabannya tadi ya. Al-fakihatu 'alal ma'idah. Al-fakihah itu benda. Oh iya, Pak Guru kasih tahu dulu. Cara mengetahui yang mana kata kerja, mana kata benda. Kalau kata benda itu pasti ada alif lam pertamanya. Ada alif lam pertamanya. Oke. Dan kata benda juga termasuk nama orang. Terus kata ganti. Ya, kata orang sama kata ganti. Nah, kalau misalnya dia kata kerja, biasanya diawali dengan kata itu ada huruf A, terus ada huruf ta, ada huruf ya, dan ada huruf na. Ada banyak, ada 14 ya. Dan dia pasti, kalau dia kata benda pasti ada alif lam. Nanti akan berkelanjutan, insyaallah kita bakal melewati itu. Dan ini kita akan fokus saja mungkin yang bakal muncul kalau dia kata kerja pasti ada A, ada ta, ada ya dan na di awal. Nah, nomor 2, al-fakihah 'alal ma'idah. Al-fakihah 'alal ma'idah. Jawabannya adalah kalimat ismiyah. Karena kata benda duluan, tidak ada kata kerja di situ. Dan artinya adalah buah itu di atas meja. Ana ashrobu alma as-sakhin. Saya sedang minum air hangat, air panas. Nah, karena ini mulanya adalah kata benda atau kata ganti, maka dinamakan ismiyah. Kalau misalnya ini duluan ashrobu alma as-sakhin, maka dia kata fi'liyah. Tapi karena ana duluan, maka dia kalimat ismiyah. Nah, kita akan jawab 3 lagi. Ta'kulu Zainab al-hubza. Nah, kira-kira apa ini? Ta'kulu. Tadi Pak Guru bilang kata kerja biasanya diawali dengan ta. Ta'kulu, akulu, yakulu, ta'kulu. Maka dia adalah kata fi'liyah. Karena dia sedang makan. Zainab dalam kurung roti. Terakhir lanjut. Ana ajlisu 'alal kursi. Saya sedang duduk di atas kursi. Nah, karena kata kerja, kata ganti duluan atau kata benda, ana atau saya, maka dinamakan ismiyah.
Kalau misalnya ajlisu yang duluan, maka dia kalimat fi'liyah. Tapi karena ana, maka kalimat ismiyah. Terakhir, al-muslimuna yusalluna fil masjid. Al-muslimun. Nah, ada alif lam berarti kata ismiyah. Sedang sholat. Kalau misalnya yusalluna duluan, maka kalimat fi'liyah. Oke? Bisa dipahami insyaallah ya. Ini kita skip, sudah ada di atas. Ini juga sudah ada di atas al-qiraah dengan bentuk hiwar yang kita sudah pernah bahas. Ini lanjutannya. Ini sama yang di bab 1 ya, kita ringkas. Terakhir ini sudah juga di bab 1. Dan insyaallah itu terakhir tadi pembahasan kita di bab 2. Dan insyaallah di pekan setelahnya, pekan depan insyaallah kita akan bahas bab 3 tentang al-hiwayah, tentang hobi. Ya. Jadi itu tadi pembahasan atau penjelasan materi terakhir dari bab 2. Kesimpulannya adalah kalau di bab 1 kita membahas tentang jam, dan adik-adik itu fokusnya tentang angka, tingkatan dan angka yang biasa. Nah, di bab 2 adik-adik itu diminta untuk memahami kata kerja dan kata benda. Terus yang baru kita bahas tadi tentang fi'liyah dan ismiyah. Kata benda, kata kerja yang duluan dan kata benda yang duluan. Insyaallah di bab 3 kita akan membahas tentang hobi al-hiwayah. Oke? Dan terakhir Pak Guru mengingatkan teman-teman dan semuanya, jangan lupa segera menyelesaikan penugasannya, karena kalau sampai hari ini pun Pak Guru itu hanya memberikan 1 bab 2 tugas, dan tugasnya pun tidak banyak-banyak, cukup mengikuti contoh yang di atas dan cuma beberapa nomor ya. Dan ini terakhir bab 3 kita di semester ini, di semester ganjil atau semester 1, yang akan kita bahas secara ringkas lagi, dan tidak semua akan kita tulis yang kita jadikan tugas, karena tugasnya hanya Pak Guru pilih yang ringkas dan mudah dikerjakan. Oke, sekian untuk pembelajaran materi hari ini, dan kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.